Ujian akhir semester Sosio Budaya Gizi. Hai teman-teman semua, perkenalkan, namaku Abigail Elizabeth dengan peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor sosio budaya gizi dari etnis Jawa yang berkaitan dengan stunting balita usia 24-59 bulan di Kota Batu. Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Masyarakat Kota Batu memiliki sifat dan karakteristik seperti pada masyarakat pedesaan pada umumnya, yaitu memiliki norma-norma yang dijunjung tinggi dan masih dilestarikan untuk menghormati leluhur. Masyarakat Kota Batu terdiri dari beberapa suku bangsa, di antaranya Jawa dan Madura. Apa itu stunting? Menurut Kemenkes RI tahun 2013, stunting merupakan penilaian status gizi berdasarkan indikator panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, di mana hasil pengukuran antropometri menunjukkan Z-score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD, yang artinya pendek atau stunted, dan kurang dari -3 SD yang artinya sangat pendek atau severe stunted. Budaya yang dimiliki oleh Indonesia sangat kaya dan beragam. Jawa merupakan salah satu suku yang kaya akan budaya. Terdapat beberapa budaya pada etnik Jawa yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Budaya ini meliputi sosio budaya gizi ibu saat hamil dan persalinan. Misalnya, beberapa pantangan makanan bagi ibu hamil. Ibu hamil dilarang makan cumi-cumi, daging kambing, buah nanas, nangka, durian, serta cabai. Pantangan makanan cumi-cumi dipercayai dengan alasan bayi akan sulit dilahirkan karena akan keluar masuk seperti cumi-cumi. Sosio budaya gizi saat hamil antara lain pantangan makan cumi-cumi dan ikan pari. Pantangan makanan cumi-cumi bagi ibu hamil memiliki alasan dikhawatirkan bayi susah dilahirkan karena akan keluar masuk seperti cumi-cumi. Pantangan makan ikan pari mempunyai alasan bentuk ikan pari yang tidak lazim, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap bentuk jasmani anak yang dikandung. Cumi-cumi serta ikan pari merupakan lauk hewani sumber protein. Ibu hamil yang memiliki kepercayaan tabu, makanan cumi-cumi dan ikan pari akan beresiko mengalami defisiensi protein. Hasil penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Ernawati dan kawan-kawan tahun 2013 menunjukkan bahwa asupan protein ibu di masa kehamilan berpengaruh signifikan terhadap status gizi pendek balita. Sosio budaya gizi saat hamil yang lain yaitu pantangan makan makanan yang dianggap bersifat panas, contohnya daging kambing, buah nanas, buah nangka, cabai, dan durian. Pantangan makanan daging kambing, nanas, nangka, cabai, dan durian dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa buah tersebut bersifat panas dan akan menyebabkan keguguran. Pengelompokan makanan panas dan dingin bukan berasal dari suhu makanan tersebut, melainkan datang dari Cina dan India sebagai penyimbolan suatu makanan. Daging kambing merupakan lauk sumber protein, sedangkan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan serat. Apabila ibu hamil dilarang makan daging dan buah tersebut, maka hal ini dapat membatasi asupan gizi ibu hamil. Di sisi lain, konsumsi nanas tidak dianjurkan bagi ibu hamil yang usia kandungannya masih muda. Hal ini dikarenakan nanas mengandung enzim bromelin yang dapat menstimulasi produksi prostaglandin yang mengakibatkan kontraksi uterus, sehingga dalam hal ini nanas berperan sebagai induksi alami. Tidak hanya pantangan makanan, tetapi ada juga kepercayaan turun-temurun yang dianjurkan. Misalnya, anjuran meminum minyak kelapa saat usia hamil trimester 3 dengan tujuan agar tubuh ibu menjadi licin sehingga mempermudah proses persalinan, dan anjuran konsumsi jamu yang bertujuan agar tubuh ibu hamil tetap sehat. Anjuran mengkonsumsi minyak kelapa pada trimester 3 kehamilan secara ilmiah dapat menambah asupan gizi ibu hamil, bukan memperlancar persalinan sebagaimana yang kepercayaan masyarakat di lokasi penelitian. Minyak kelapa murni mengandung asam lemak rantai sedang yang mudah dioksidasi dan dicerna oleh tubuh sehingga penimbunan lemak di dalam tubuh dapat dicegah. Selain itu, minyak kelapa murni mengandung antioksidan yang tinggi seperti
tocopherol, dan beta-karoten. Antioksidan ini berfungsi untuk mencegah penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh. Penelitian tentang konsumsi obat tradisional dan dampaknya terhadap janin memang belum dibuktikan secara klinis. Namun, dari penelitian yang dilakukan pada hewan percobaan menunjukkan beberapa tanaman obat yang digunakan sebagai jamu untuk ibu hamil bersifat oksitosik atau merangsang uterus, mengakibatkan perdarahan uterus dan usus, kematian janin, dan pertumbuhan janin lambat. Oleh karena itu, penggunaan jamu oleh ibu hamil perlu diwaspadai dan diperlukan adanya standarisasi jamu untuk ibu hamil. Kebutuhan gizi saat hamil meningkat sehingga adanya tabu makanan dapat memperparah kurang gizi pada ibu hamil. Kepercayaan pantangan makanan yang sangat ketat dapat mengganggu pertumbuhan janin. Gangguan gizi selama kehamilan dapat mengakibatkan bayi prematur dan berat badan lahir rendah. Bayi dengan berat badan lahir rendah berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas janin dan neonatal, gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan kognitif, dan penyakit kronis di kehidupan yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosiobudaya gizi etnik Jawa yang dapat mengakibatkan balita beresiko mengalami stunting, salah satunya ialah pantangan makanan bagi ibu hamil. Disarankan kepada pihak terkait agar ada upaya penurunan kepercayaan pantangan makanan ibu hamil dan cakupan pemberian makanan pendamping ASI dini melalui penyuluhan rutin kepada ibu balita yang bekerja sama dengan orang tua ibu balita serta tokoh masyarakat yang menjadi kepala dalam komunikasi kesehatan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila saya ada salah kata maupun salah penjelasan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa follow Instagram saya @bigael02. Dah.